Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya masih bersama AKBP Iketut Gede Adi Wibawa, Kapolres Jemberana. Pak Kapolres sudah kembali tersambung ya Pak Kapolres. Jadi boleh Anda terangkan kepada kami sebenarnya bagaimana para tersangka ini mendapatkan surat keterangan sehat. Kalau yang kami tahu adalah dari puskesmas atau dokter swasta di Denpasar yang kemudian dipalsukan lalu digandakan. Ya baik Mbak. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Nasar tadi, bahwa dari dua kelompok ini masing-masing orang memiliki tugas yang berbeda. Jadi itu belangko sudah ada, namun dalam keadaan kosong. Apabila nanti ada pelaku yang ingin membeli surat tersebut, tersangka yang lain itu mengisi data dari pembeli surat keterangan palsu tersebut, Mbak. Oke, jadi ini dilakukan tidak jauh dari pelabuhan, betul? Betul. Bagaimana? Silakan. Jadi transaksionalnya ini dilaksanakan di seputaran pelabuhan Gilimanuk, cuman bukan di dalam pelabuhan, Pak. Jadi di luar ya. Intinya yang ingin saya tanyakan adalah berarti mereka ibaratnya menangkap konsumen begitu ya, sebelum orang-orang yang ingin bepergian ini sampai ke pelabuhan, betul? Betul sekali, Mbak, betul. Lalu dijualnya berapa sih, Pak? Kalau untuk dijualnya, keterangan dari tersangka itu beragam, Mbak. Ada yang 50.000 sampai dengan 100.000. Sejauh ini dari keterangan mereka dari dua kelompok ini sudah berapa orang yang kemudian membeli surat keterangan sehat yang palsu ini? Keterangan dari para tersangka, mereka menjual surat keterangan palsu sebanyak 15 surat keterangan palsu. Oh, jadi sudah ada 15 yang laku ya? 15, Mbak. Dan ini 15 orang ini yang membeli surat keterangan yang palsu ini akhirnya lolos masuk ke bisa menyeberang begitu? Betul, Mbak. Oke, adakah kemudian penelusuran dari pihak kepolisian untuk mengetahui asal muasal surat yang kemudian dipalsukan? Meminta keterangan dari puskesmas misalnya, meminta keterangan dari para dokter misalnya? Baik, pada kesempatan ini kami sampaikan, kami dari penyidik Polres Jemberana sedang melakukan penyidikan terhadap para tersangka. Nanti lebih lanjutnya kita akan mengambil keterangan-keterangan terkait, Mbak. Tapi apakah sudah diketahui mereka mendapatkan surat keterangan yang awal itu bagaimana? Apakah benar hanya menemukan begitu? Jadi informasi awal dari para tersangka, belangko tersebut ditemukan di depan minimarket yang ada di Gilimanuk. Kemudian itu diperbanyak di salah satu percetakan yang ada di Gilimanuk, Mbak. Oke, jadi ditemukan di depan salah satu minimarket di dekat Gilimanuk begitu? Betul, Mbak. Tapi tentu polisi tidak langsung percaya dong, Pak? Betul, seperti yang saya sampaikan tadi, kami masih dalam proses penyidikan, Mbak. Oke, saya beralih ke Pak Nazar lagi. Pak Nazar, jadi sebenarnya untuk mengeluarkan aturan, untuk mengeluarkan surat keterangan sehat atau dalam hal ini surat keterangan sehat plus yang menunjukkan bebas COVID-19, aturannya seperti apa? Ya, sebenarnya surat keterangan sehat itu bersama ada 3 surat keterangan yang lain itu sudah diatur, kalau saya bilang berabad-abad ya, tapi sudah diatur sejak adanya Departemen Kesehatan, ada peraturan Menteri Kesehatan itu. Itu yang paling dekat dengan kami. Kemudian juga diatur dalam kode etik dan oleh Majelis Pengembangan Pelayanan Kedokteran dari ID. Jadi pengaturan itu sudah jelas, yaitu saya ulang sekali lagi, surat keterangan dimaksud, ya kan, harus dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan dokter yang berkompeten dan berwenang. Berkompeten jelas, berwenang tuh dokter yang punya SIP, punya sertifikat, kompetensi dan seterusnya dari dokter umum sampai dokter subspesialis. Kemudian apabila itu dikeluarkan oleh institusi yang bersangkutan, apakah itu
eh, puskesmas, rumah sakit, ya kan? Kecuali misalnya poliklinik milik pribadi, institusi itu juga ikut bertanggung jawab. Ya. Karena itu semua dokumen medik. Nah, jadi pengaturannya itu sudah jelas buat kita. Sehingganya apabila ada yang terjadi, seandainya itu melibatkan oknum tenaga medis, warga ID kami pasti akan melakukan tindakan, baik itu tindakan etika maupun tindakan disiplin. Apalagi itu berbau kriminal. Ya, betul. Jelas kami akan bantu penegak hukum dalam hal itu. Karena ini tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga Benar. masyarakat secara umum gitu ya. Iya. Tapi yang jelas yang ingin saya tanyakan, untuk mendapatkan surat keterangan sehat, jelas tanpa biaya kan Pak? Dia kalau dia terdaftar sebagai pasien, Ya. dia tidak memerlukan biaya tambahan, kecuali makanya saya mengatakan tadi ini adalah surat keterangan plus. Plusnya itu asesmen laboratorium, apakah itu dari rapid testnya sampai nanti swab tes dengan PCR itu yang semua orang awam sudah hafal itu apa yang saya sebut itu tentu ada biaya tambahan. Itu sesuai dengan institusi atau fasilitas kesehatan yang Biaya tesnya kan? Itu akan berbeda-beda. Itu mungkin bukan ranah kita membicarakan berapa biayanya. Biaya tesnya kan, bukan biaya suratnya kan ya? Bukan biaya suratnya. Oke. Bukan biaya suratnya. Oke, terakhir untuk Pak Ketut, jadi begini, sekarang yang jelas sudah banyak, tidak hanya di Bali tapi juga di kota-kota lain, kita melihat adanya kecenderungan orang kemudian memanfaatkan aturan untuk menggunakan surat keterangan sehat bebas COVID-19 ini untuk bepergian. Bagaimana kemudian memastikan, di Jemberana saja dulu, bahwa petugas itu bisa bekerja sama, saling memberitahu, memberikan ciri-ciri begitu. Kalau kemudian ada yang asli, ada yang palsu, sehingga kalaupun kemudian ada yang menggunakan surat sehat yang palsu, tidak lolos dari pemeriksaan petugas, baik itu kepolisian, baik itu dari Dinas Perhubungan maupun dari lembaga-lembaga yang lain. Baik, terima kasih Mbak. Jadi dengan kejadian ini, kami mengantisipasi agar tidak terulang lagi adanya surat keterangan palsu. Kita bekerja sama dengan instansi terkait untuk melaksanakan pengecekan di Pelabuhan Gilimanuk. Boleh diterangkan lebih lanjut bagaimana caranya? Seperti yang saya sampaikan tadi Mbak, kita bekerja sama dengan instansi terkait. Misalnya itu ada terkait dengan masalah surat keterangan kesehatan, kita akan tanyakan dengan pihak kesehatan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa tersebut. Oke, jadi saat ini lagi sedang berkoordinasi ya Pak ya? Ya betul Pak. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi AKBP Iketut Gede Adi Wibawa, Kapolres Jemberana, dan juga HM Nazar, Ketua Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota Ikatan Dokter Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam.